Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV dan memang kita hari ini membahas mengenai Hari Kesehatan Nasional yang akan diperingati setiap tanggal 12 November, tepatnya besok. Dan kita akan membahas mengenai seperti apa kemudian Hari Kesehatan Nasional di tengah pandemi seperti saat sekarang ini. Dan kami juga mengundang Anda di line telepon 0822 6089 5085. Silakan untuk pertanyaan dan tanggapan Anda. Baik, ini untuk teknisnya, Pak. HKN ini seperti apa kemudian Bu, yang dilaksanakan dari pusat juga sampai ke daerah. Silakan. Ya, untuk tahun 2020 ini memang kita agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Tidak boleh mengumpulkan massa. Jadi mungkin kita positifnya adalah tahun ini bisa sekaligus mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi dari seluruh Indonesia sekali. Jadi secara virtual. Masing-masing dinas kesehatan provinsi itu dengan Kementerian Kesehatan, dinas kabupaten kota, dan teman-teman di puskesmas mengikuti virtual, ada linknya. Jadi bisa berbarengan jam 7.45. Itu kegiatannya apa saja, Pak? Kegiatannya mungkin sambutan dari Kementerian Kesehatan, kemudian nanti arahan-arahannya. Dari pagi itu? Dari pagi sampai dengan jam 11.30. Mungkin setelah itu di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, apa yang sudah dilombakan sebelumnya mungkin ada pemberian penghargaan, ada mengapresiasi tenaga kesehatan, itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Baik. Ya. Bu, boleh saya tambahkan untuk yang kita di Aceh ya, yang kita laksanakan dalam program itu yang pertama ada beberapa kegiatan yang kita kaitkan dengan HKN tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, yaitu program gencar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kemudian kita melakukan kampanye 3M ya, yaitu jangan kendor, tetap disiplin, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Kampanye 3M ini sekaligus kita mendistribusikan masker ya, karena yang kita mendapatkan bantuan masker itu dari Kementerian Kesehatan yang langsung untuk kabupaten kota, untuk puskesmas sudah langsung dikirimkan ke puskesmas dan kabupaten kota, dan juga kita di provinsi, dan itu sudah kita mulai dari kalau kampanyenya sendiri dari 17 Agustus kemarin itu, dan untuk distribusi masker kita sudah mulai dari tanggal 1 kemarin, dan ini tentu boomingnya besok di tanggal 12, dan itu kita akan terus sampai dengan akhir November ini nanti. Gimana teknis pendistribusiannya, Bu? Kita langsung nanti melalui, pertama kita sosialisasi, misalnya tadi saya contohkan kami ke 2 pesantren sambil kita observasi, kemudian kita di lapangan mewakili dari perkelas siswa, kemudian kita berikan edukasi tentang pentingnya 3M ini, pentingnya protokol kesehatan, bagaimana kehidupan dia di di pesantren yang sehat itu seperti apa. Kemudian kita berikan masker dan kita beritahukan bagaimana memakai masker yang benar, ya harus menutup hidung dan mulut. Kemudian kalau masker kain harus 4 jam sekali harus dicuci. Ya, kemudian tetap dipakai. Jadi bukan ditaruh di dagu, di leher ya. Atau di kepala makan. Ya, jadi kecuali makan ya, makan tentu nggak mungkin. Nah, ini yang salah satu kita lakukan. Itu serentak juga dilakukan teman-teman di kabupaten kota. Dalam jadwal yang selanjutnya kita melakukan upacara secara virtual, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, itu kita lakukan besok dari jam 7.45 secara virtual mengikuti Kementerian Kesehatan dengan rangkaian acara sampai dengan jam setengah 12 tadi, dan di jam 12 kita ada gerakan tepuk tangan serentak, ini dari Kementerian Kesehatan menghimbau tepuk tangan serentak selama 56 detik. Kenapa 56? Karena kita ulang tahun yang ke-56. Kenapa harus tepuk tangan? Di sini untuk apresiasi sebenarnya, memberikan spirit untuk masyarakat yang sudah patuh mengikuti protokol kesehatan. Spirit juga memotivasi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang sudah bekerja secara optimal. Bagaimana upaya untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Jadi itu kita lakukan serentak di
jam 12. Dan di samping itu kami dari Dinas Kesehatan juga ada lomba video karena ini virtual, lomba video pelayanan posyandu di era COVID. Dan itu sudah Dan ini sudah dikirim kemarin, kami sudah menerima dari kabupaten. Dan ini kita berikan ke tim juri nanti untuk melihat, kita dari Kominfo dan dari UNICEF, ya bukan kita dari dinas, untuk dari independen gitu ya. Dan nanti akan kita pilih 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 untuk video yang sudah baik untuk melakukan protokol kesehatan dalam pelayanan posyandu. Kemudian kita juga melakukan baksos dalam bentuk donor darah itu besok. Dan juga screening deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan kesehatan ya seperti itu. Di mana, Ibu? Itu di kantor. Silakan masyarakat boleh datang. Ya boleh. Silakan, terutama bagi masyarakat yang sudah di atas umur 50 tahun ya silakan, tapi tentu tetap menjaga jarak. Dan juga kita melakukan senam dan peregangan ya, kalau istilah kami itu senam 30 menit secara virtual ke kabupaten kota dan puskesmas, nanti ikut bersama-sama itu hari Jumat. Nah, dan satu lagi kita ada acara webinar pada hari Sabtu dengan disupport oleh UNICEF dan Yayasan Darah untuk Aceh, yaitu dengan temanya tentang bagaimana mencegah terjadinya gizi buruk pada masyarakat atau stunting dalam era COVID ini. Jadi ini tanggal 14 nanti. Tanggal 14. Iya, jadi itu rangkaian yang memungkinkan kita lakukan di era COVID ini. Baik, ya. dan ini juga undangan buat Anda pemirsa. Jadi besok silakan sih datang ke kantor ya Bu ya, apalagi tadi Silakan. untuk screening penyakit yang tidak menular. Ini untuk saya usia yang 50 tahun ke atas. Tadi kita juga bicara mengenai tenaga kesehatan, Pak. Ibu, bagaimana kemudian peranan khususnya tenaga kesehatan ini dan masyarakat diharapkan untuk tahun ini di era pandemi ini, apalagi di era HKN yang 2020. Silakan, Pak. Ya, untuk tenaga kesehatan mungkin harapannya tidak bosan-bosan ya, tidak bosan-bosan untuk bekerja sama dengan lintas sektor terutama sekali. Karena ini kalau kita tenaga kesehatan saja yang bergerak, itu kemungkinan untuk keberhasilannya mungkin 50-50. Nah, jadi harus kita guide semua tokoh masyarakat, terutama sekali alim ulama yang ada di wilayah kita, yang didengar oleh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Baik itu di tempat pengajian-pengajian, nantinya mungkin sekarang sudah mulai sekolah ya anak-anak. Jadi SD saya melihat sekarang sudah sistem shift juga. Jadi ada yang masuk pagi pulang jam 10, nanti 10 orang, jam 10 nanti pulang jam 12, ada 10 orang. Ini akan memulai. Nah, dengan yang memulai ini, kita juga teman-teman mendorong yang bekerja di Puskesmas untuk mengedukasi supaya 3M itu betul-betul protokol kesehatan mengikutinya. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang di semua fasilitas pendidikan itu sudah ada cuci tangannya. Nah, mau tidak anak-anak melaksanakan? Siapa yang jaga itu? Penanggung jawab pada saat dia masuk. Harus lingkungan sekolah ya? harus ada begitu masuk, nak cuci tangan dulu. Nah, jadi ada yang mengingatkan. Biasanya akan lupa itu. Kita lihat di kantor-kantor juga seperti itu. Di kantor juga bahkan ada yang lupa ya Pak? Sudah mulai lupa sekarang. Udah mulai kendor Pak? Udah masuk belum cuci tangan. Boleh. Ada 2 dia. Dengan memakai hand sanitizer satu sekali, boleh juga. Nah, kalau malas cuci tangan, bawa itu yang kecil. Sekarang sudah mudah didapatkan. Jadi di jualannya sudah banyak, macam model itu. Baik, Ibu silakan. Untuk tenaga kesehatan ya dalam melalui Gencar ini ya. Jadi memang pemberdayaan masyarakat lah yang harus ini. Upaya promotif dan preventif itu lebih kita kuatkan dari di samping kita tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi apa yang kita lakukan di sini dari segi promosi kesehatan, ya mengajak semua stakeholder, mengajak semua masyarakat, karena ini kesehatan untuk kita, ya. Jadi kita tidak bisa bahwa ini hanya tanggung jawab tenaga kesehatan. Untuk itu, terutama tenaga kesehatan harus bisa menjadi role model. Nah, ini yang kita harapkan perannya. Kita nih harus memberi contoh role model bagi masyarakat. Orang akan percaya dengan petugas kalau dia sendiri melakukan. Ini jangan kita menyampaikan ke masyarakat tapi kita sendiri tidak mematuhi. Jadi itu yang harus dulu seperti katakan oleh Pak Sekdes tadi, bahwa wajib kalau kita tenaga kesehatan itu menjadi wajib memakai masker, wajib
mencuci Tigawi tadi. tiga itu harus dilakukan. Jadi ini yang harapan kita, dan tetaplah optimis ya, tetaplah bersemangat walaupun kita tahu tenaga kesehatan kita itu terutama di rumah sakit tentu lelah ya. Kadang-kadang puncak-puncaknya kemarin di September ya Pak ya. September Itu ya, Pak. memang masa di mana mereka sangat-sangat memang ini tentu akan membebani tentu baik fisik maupun psikologisnya. Tapi inilah pengabdian kita, ini tugas kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diinikan. Jadi kalau dikerjakan dengan ikhlas semua jadi ringan dia. Baik. Tapi kalau kita bawa rasanya menjadi beban, kita mungkin akan semua susah. Baik. Semua nggak bisa. Di samping Seperti itu Bu, apakah kemudian ada kabar-kabar dari pusat Bu bahwasannya untuk insentif kepada apresiasi kepada tadi tenaga kesehatan kita yang memang betul-betul sudah luar biasa upayanya Ibu? Oh, di HKN memang akan ada ya Pak ya. Di dalam HKN itu dari Kementerian Kesehatan memang akan ada penghargaan-penghargaan yang akan diberikan untuk tenaga kesehatan, untuk mereka yang sudah ini tuh disampaikan akan diberikan dari Kementerian Kesehatan dan besok akan diumumkan itu. Besok Bu ya? Ya, di hari Ini itu. bentuk apresiasi juga kepada Iya. nakes kita ya Iya. Pak, yang sudah berjibaku Iya. luar biasa hampir Iya. setahun. Iya. Hampir setahun ya Pak. Iya. Dan harapannya ya Bu untuk Bapak juga kemudian di kondisi seperti saat ini HKN seperti apa harapannya? Baik Bapak silakan. Ya, dalam rangka HKN ini mungkin kita lebih mendekatkan lagi edukasi seperti tadi dikatakan untuk menjaga preventif pencegahannya. Jadi itu betul-betul dengan masyarakat itu harus kita jemput untuk itu. Yang belum kena jangan sampai terkena. Pun itu kalau di Aceh ini kan warung kopi coba kita lihat. Ya, kalau secara bisa melihat dengan mikroskop ngeri kita. Tapi mudah-mudahan itulah Allah masih melindungi ya, tidak begitu buruk gitu kan. Anak-anak muda sekarang yang membawa karir ke rumah itu yang kita anak-anak remaja yang kuliah sekarang daring. Daringnya di warung kopi. Nah, bagaimana ini mengedukasi walaupun di warung kopi tapi patuhi protokol kesehatan. Mungkin kalau itu dipatuhi saja mungkin gerakan untuk mencegah Covid ini akan lebih gampang lagi. Baik. Ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat kita terus ya Pak, Iya, terus gencar, Iya. terus Gencar. dikasih tahu. Khususnya Iya. tadi anak muda Pak, terlalu santai mungkin di warung. Iya. Kemudian silakan. Saya sesuai dengan ini kita ya, sesuai dengan tema kita tadi satu tekad. Maka kalau kita selalu sampaikan jangan kendor. Itu ya, Pak. Jangan kendor artinya yuk disiplin ya, jangan kendor. Jadi kalau sudah mulai udahlah kayaknya nggak perlu lagi lah, udah mulai kendor. Tapi kita lagi tetap COVID saja. gitu ya. Ya, jadi tetap 3M tadi, jangan kendor dan tetap disiplin. Itu harapan kita. Jadi masyarakat semuanya, tenaga kesehatan seluruhnya lah. Karena kalau satu menjaga, satu tidak menjaga ya sama saja. Baik, pasti kita juga Ya. berharap cepat selesai. Iya. Cepat selesai Bu ya. Jadi biar bisa beraktivitas seperti sedia kala Bebas lagi. lagi, ya. Dan baik Pak, kita akan lanjutkan nanti Bu. Ya. Kami masih akan kembali pemirsa, dan kami masih juga akan mengundang Anda di line telepon 0822 6089 5085. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.